Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zalwatul Afifah dengan NIM 250103501007 dari kelas Pendidikan Fisika A, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. M. Agus Martawijaya MPD dan Bapak Mahir SPD MPD. Adapun judul tugas saya yaitu hubungan antara etika dengan diri sendiri, sesama manusia, Tuhan, dan alam dalam perspektif profesi kependidikan. Etika merupakan pedoman penting dalam kehidupan manusia. Etika dapat membantu kita membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan menanamkan perilaku agar sesuai dengan nilai moral. Di era modern saat ini, kita menghadapi berbagai tantangan seperti krisis moral, meningkatnya individualisme, kurangnya toleransi, serta kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai etika perlu diperkuat dalam kehidupan, terutama melalui pendidikan. Dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan moral. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki integritas, tanggung jawab, serta kesadaran etika yang tinggi. Selain itu, dalam konteks masyarakat Bugis Makassar, nilai-nilai etika telah lama hidup melalui filosofi seperti Sirik Napacce yang mengajarkan tentang harga diri dan empati, serta prinsip Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge yang menekankan pentingnya saling menghargai dan mengingatkan dalam kebaikan. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam filsafat, etika membahas tentang nilai baik dan buruk, serta tanggung jawab moral manusia. Etika berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak agar manusia dapat hidup secara harmonis dan bermartabat. Dalam pendidikan, etika sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Dalam perspektif Bugis Makassar, nilai etika sangat erat kaitannya dengan konsep Sirik Napacce. Sirik berarti harga diri, sedangkan Pacce berarti solidaritas atau empati. Nilai ini mengajarkan bahwa manusia harus menjaga kehormatan dirinya, sekaligus peduli terhadap orang lain. Dengan demikian, etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga hidup dalam budaya dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Etika terhadap diri sendiri. Etika terhadap diri sendiri berkaitan dengan kesadaran individu dalam menghargai dirinya, mengembangkan potensi, serta mengendalikan emosi dan perilaku. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan integritas merupakan bentuk nyata dari etika pribadi. Dalam konteks pendidikan, seorang guru harus mampu menjaga etika diri, karena hal ini akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam mengajar. Guru yang memiliki etika diri yang baik akan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Etika diri berkaitan dengan konsep Sirik, yaitu menjaga harga diri. Seseorang yang memiliki Sirik akan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Adapun contoh etika terhadap diri sendiri yaitu yang pertama, bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus janji sama ibu. Jadi, mau kamu janji sama ibu. Kan jadi anak yang itu banyak pahalanya.
duitnya Bud, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? Cariku. Kamu janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja Bud duitnya. Kalau nggak mau, ya buat apa aja lah sini. Dulu, Udah, Mbak. buat apa aja sini ya. Jangan. Udah buat apa aja sini ya. Tidak. Elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Ya, Om. Yang kedua, disiplin dalam waktu dan tanggung jawab. Saatnya jam pertama dimulai. Kenapa telat? Aku bangunnya kesiangan. Namanya siapa dari kelas berapa? Aji dari kelas 9G. Oh, yaudah masuk. Pak, assalamualaikum. Aji, kamu terlambat lagi ya? Ini sudah jam pelajaran pertama loh. Ya maaf Pak, aku kesiangan. Tapi kan aku punya hak untuk belajar. Benar, kamu punya hak buat belajar, tapi kamu juga punya kewajiban untuk datang tepat waktu. Iya sih, aku juga kadang lupa kewajiban itu penting. Udah Aji, kamu boleh duduk. Ya Pak, makasih. Saya bangga sekali kalian bisa memahami tentang hak dan kewajiban. Ingat, tanggung jawab dimulai dari hal yang kecil. Aku jadi sadar ternyata aku belum menjalankan kewajibanku dengan baik. Mulai besok aku mau berusaha datang tepat waktu. Tiga terlambat lagi. Enggak dong. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kamu Aji sekarang sudah tidak terlambat lagi. Alhamdulillah Pak, saya udah bisa belajar bertanggung jawab. Sekian dari pembelajaran saya hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran saya berikutnya. Baik Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi saat situasi sulit. Proyek akhir ini poinnya besar. Kerja kelompok, presentasi, dan yang terakhir membuat laporan tertulis. Lagi-lagi kerja kelompok. Tenang. Kan waktu masih lama. Nah, justru itu. Nanti kalau kita santai-santai, malah kita itu nanti keteteran tahu. Saya harap semua bisa menjaga sikap dan saling kerjasama. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sekarang kita harus bagi tugas biar nanti depannya enak. Sadar aja kan kita bisa ngerjain mepet. Nggak semua orang itu bisa ngerjain mepet tau, men. Kamu itu kalau hidup nggak usah tegang, nggak usah serius, biasa aja. Ini itu bukan soal tegang, tapi tanggung jawab kita tahu. Udah, kok kalian mau ribet sih? Karena aku tuh capek kan selalu mengingetin hal sama berulang kali sama kalian. Jujur ya kan, kalau dengerin kamu ngomong tuh bikin kita malas belajar tau gak? Jadi ini salah aku. Ini tuh sebenarnya bukan tentang siapa yang benar atau yang salah. Terus kayaknya tuh cuma karena aja ekspresi emosi itu kurang tepat. Jujur deh kalau gitu, aku pulang dulu ya. Hati-hati. Iya. Baiklah. Iya, dadah. Aku pikir marah bikin aku kelihatan tegas, tapi ternyata marah cuma bikin aku sendiri. Mungkin aku terlalu fokus pada target sampai lupa caranya bersikap. Sekar, kemampuan akademikmu udah bagus. Tapi, karakter juga diuji kalau mau kerja sama orang lain. Saya sadar kok Pak, kalau saya sering bereaksi tanpa mengontrol emosi saya. Emosi itu bukan musuh. Tapi kalau nggak dikelola, dia bisa menjadikan kita. Setelah ini, saya siap berubah kok Pak. Teman-teman, aku mau minta maaf ya soal kemarin. Karena kemarin aku terlalu terbawa emosi sama kalian. Aku juga minta maaf ya, Sekar, Intan. Pasti aku juga salah karena aku terlalu santai. Nah, ini baru yang namanya tim.
Berdasarkan video yang telah ditampilkan, dapat kita lihat bahwa etika terhadap diri sendiri tercermin dari sikap yang berusaha bersikap jujur, disiplin, dan mampu mengendalikan emosi dalam situasi tertentu. Dalam video tersebut juga terlihat bahwa ketika seseorang tidak mampu menjaga etika dirinya, maka akan berdampak pada penurunan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa etika diri bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial. Jika dikaitkan dengan nilai siri, dalam budaya Bugis Makassar, sikap menjaga kejujuran dan tanggung jawab merupakan bentuk menjaga harga diri agar tetap bermartabat. Kemudian, etika terhadap sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia. Etika terhadap sesama manusia mencakup nilai empati, solidaritas, toleransi, dan keadilan. Dalam pendidikan, hubungan antara guru dan peserta didik harus dilandasi oleh rasa saling menghargai. Guru harus mampu memperlakukan siswa dengan adil dan tidak diskriminatif. Dalam budaya Bugis Makassar, hubungan sosial diatur melalui prinsip sipakatau, sipakalebi, dan sipakainge. Sipakatau yang berarti saling memanusiakan, sipakalebi yang berarti saling menghargai, dan sipakainge yang berarti saling mengingatkan. Adapun contoh terhadap etika sesama manusia yaitu menunjukkan empati terhadap kesulitan orang lain, Makasih ya guys sudah bantuin aku. Iya, sama-sama. Wah, sepertinya itu berat sekali. Ini kita bantu. Makasih ya sudah bantuin. Iya, sama-sama. Aduh, aku nggak punya bolpen. Ini aku punya. Dunia ini itu lebih banyak hati yang peduli. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan akan tetap berarti. Jangan tunggu nanti, lakukanlah sekarang. Karena peduli adalah bentuk cinta yang paling tulus. menjaga sopan santun dalam komunikasi, Ender ini maaf, mau nanya, kalau lihat tugas matematika yang ini tuh kayak gimana? Aku nggak paham. Ini itu jawabannya kayak gini. Kamu mah lemot. Oh, ih, belajar gadis. Bercanda boleh, tapi jangan berlebihan sekali nanti kita sama kamu bisa ditanya lagi. Kalian tahu ya siapa yang bagian syaitan ternilai itu bisa menyakiti hatinya? Maksudnya, kan terdapat juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan berarti buruk. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Siska, kayaknya tadi perkataan kita berlebihan deh. Lila jadi gak banyak ngomong soal itu. Ini aku juga merasa bersalah, kita kecap aja ya, Lila. Lila, maaf banget ya soal tadi. Aku kalau ngomong kalau mikir panjang dulu. Ya, aku minta maaf sudah. Aku ini mau kesini kita aja. Maafin kita ya? Iya, gak apa-apa. Kita nggak boleh. Jangan mendingan. Makasih ya udah minta maaf sama aku. Jadi kita semua harus makan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan hal itu ya kita membaik orang lain. Mulai sekarang kata-kata yang kita bicarakan harus dipikir dulu sebelum kita berkata. Setuju bercanda boleh, tapi yang bikin senyum jangan yang bikin sedih. dan yang terakhir adalah membangun kerjasama yang harmonis. Jadi anak-anak hari ini kita ada tugasnya berkelompok. Kelompoknya bisa bikin diri sendiri. Nah, tugasnya itu terkait tentang pembahasan masalah tentang lingkungan kita. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baik Pak, ada yang akan membagi kelompok. Udah Pak, ini kita kembalikan. Pak, kelompoknya kalau yang dengerin semua kalau kamu mikir nih. Nah, jangan di sini. Waduh, jadi yang mau pulau Rawi yang dikasih. Nah, ini kan sudah bagi kelompok dan silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pak, aku kan ada yang masuk. Ini saya tuh semana. Nah, itu bisa kalau begitu. Oh iya.
Jadi di mana nih guys, kita mau bikin poster yang kayak gimana? Sekarang buka HP-nya masing-masing ya, kita cari poster, nanti kita voting yang paling bagus. Ini yang sudah nonton. Yang lainnya udah kalian nonton belum? Belum. Udah. Nih. Gimana kalau kita pilih siapa yang paling bagus? Oke. Guys, gimana kalau bisa aja? Kayaknya bagus deh. Iya nih bagus. Kita pakai ini aja yuk. Ayo, kalau Arya bisa maju ke depan dulu presentasi pertama. Oke guys, ya guys. Sekian presentasi kami, bila ada kata mendoakan dan tadi Dari video yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa etika terhadap sesama manusia sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam video, ditunjukkan bagaimana empati, sikap saling menghargai, dan komunikasi yang baik dapat menyelesaikan konflik atau kesalahpahaman. Sebaliknya, ketika etika tersebut tidak diterapkan, hubungan menjadi renggang dan menimbulkan konflik. Hal ini sejalan dengan prinsip sipakatau, sipakalebi, dan sipakainge dalam budaya Bugis Makassar, yang menekankan pentingnya saling memanusiakan, menghargai, dan mengingatkan dalam kebaikan. Selanjutnya, etika terhadap Tuhan. Etika terhadap Tuhan berkaitan dengan kesadaran spiritual manusia dalam menjalankan ajaran agama. Hal ini berkaitan dengan rasa syukur, tanggung jawab, dan kejujuran. Dalam profesi kependidikan, guru harus memiliki niat yang tulus dalam mengajar serta menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah. Dalam filosofi Bugis Makassar, nilai spiritual juga tercermin dalam konsep siri, di mana seseorang merasa malu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Adapun contoh etika terhadap Tuhan yaitu melaksanakan ibadah secara konsisten, di antara riuhnya ambisi dunia dan detak waktu yang tak pernah menunggu, seringkali kita lupa pada satu panggilan yang paling utama. Tak kala azan berkumandang, itulah saat di mana langit sedang membuka pintunya untuk kita. Namun, seberapa sering kita justru memilih untuk berkata nanti dulu. Padahal dalam sebuah riwayat yang agung, Rasulullah SAW memberikan kunci rahasia tentang cinta Allah yang paling tinggi, yakni tentang mereka yang segera bersujud saat panggilan itu tiba. Inilah sebuah pengingat tentang mengapa menyegerakan sholat adalah bentuk penghormatan terbaik kita kepada Sang Pencipta. menjunjung tinggi kejujuran, Apa sih? Ini pelajaran apa lagi? Duh, kok soalnya susah banget kayak gini ya? Kalau aku nyontek nilaiku bagus sih, tapi itu kan curang. Jadi ingat ya, kejujuran itu sangat penting bagi kita anak-anak. Kenapa jujur itu penting, Pak? Karena kejujuran akan membawa kita pada kedamaian hati. Jadi saat ujian kita harus mengerjakan dengan sendiri dan percaya diri pada diri sendiri. Kata Pak Ikra bener sih. Ya udah deh nggak nyontek. dan yang terakhir adalah mensyukuri nikmat Tuhan. Kalian mulai kelompok lain nggak? Kelompok kamu ya? Tuh ada di sana. Asik. Ya.
Wulan. Kebiasa banget sih lo. Gimana HP lu udah ganti? Katanya ganti iPhone. Motor lu udah ganti kan manis, katanya mau dibeliin bokap lo. Kata bokap gue sih pulang sekolah. Gue yang telepon dulu ya. Iya. Apaan sih? Gak bisa nepatin janji banget jadi orang tua. Aku benci papa. Kamu jajan nggak? Enggak lah, aku nggak jajan. Soalnya mau ngumpulin uang buat beli HP sama beli motor. Kenapa nggak minta sama ayah kamu? Soalnya ayah aku meninggal 2 tahun yang lalu. Oh maaf ya, aku nggak tahu. Semangat Lesti. Ya nggak apa-apa. Apaan sih? Gak bisa nepatin janji banget jadi orang tua. Aku benci papa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Nak. Pak, maaf ya, tadi aku udah ngomong begitu. Iya, Nak. Nggak apa-apa. Papa paham kok. Ya udah ya Pak, aku mau pulang dulu. Aku mau beli kue sebagai permintaan maaf aku. Bersyukurlah atas apa yang kita punya. Kita tidak usah memaksakan kehendak bila kita tidak mampu mencapainya. Apalagi sampai memaksakan orang tua untuk menuruti apa yang kita mau. Padahal orang tua kita sedang tidak bisa menuruti apa yang kita mau. Banyak orang yang bahkan dia tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sekedar bertemu dengan ayahnya. Maka dari itu, kamu yang masih memiliki orang tua, maka bersyukurlah, hormati orang tuamu, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, dapat kita lihat bahwa etika terhadap Tuhan tercermin melalui 3 hal utama, yaitu melaksanakan ibadah secara konsisten, menjunjung tinggi kejujuran, dan mensyukuri nikmat Tuhan. Dalam video tersebut ditunjukkan bahwa ibadah tidak hanya dilakukan saat keadaan mudah, tetapi juga harus dijaga secara konsisten dalam berbagai situasi. Hal ini mencerminkan kedisiplinan spiritual seseorang. Selain itu, sikap jujur yang ditampilkan menunjukkan bahwa kejujuran merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang tidak terlepas dari nilai keimanan. Seseorang yang memiliki kesadaran terhadap Tuhan akan berusaha untuk selalu berkata dan bertindak jujur. Selanjutnya, rasa syukur yang ditunjukkan dalam video menggambarkan bahwa manusia harus mampu menghargai setiap nikmat yang diberikan, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika terhadap Tuhan tidak hanya berkaitan dengan ibadah semata, tetapi juga tercermin dalam sikap jujur dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon pendidik, hal ini menjadi pengingat bagi saya bahwa nilai spiritual harus menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang terakhir adalah etika terhadap alam. Etika terhadap alam menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam. Kerusakan alam saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran ekologis. Dalam pendidikan, etika lingkungan dapat diajarkan melalui kebiasaan menjaga kebersihan, menghemat energi, dan mencintai alam. Dalam budaya Bugis Makassar, manusia dipandang sebagai bagian dari alam yang harus menjaga keseimbangan lingkungan. Adapun contoh etika terhadap alam yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Terkadang kita terlalu menganggap sepele, selalu melupakan hal-hal kecil yang ternyata bisa memberi pengaruh yang luar biasa. Mereka yang mampu menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya sekadar kebersihannya saja, tetapi akan sangat berdampak bagi kemajuan yang diangan-angankan untuk masa depan. Namun, ada kalanya manusia tak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Alih-alih menjaga,
sebagian dari mereka malah merusaknya. Ternyata masih ada orang yang peduli. Bukannya apa ya mas, kan ini untuk melestarikan kita juga. Selain kurang disiplinnya warga, sampah plastik dibiarkan karena kurang koordinasi dengan ton per tahun. Menghemat energi dan air. Dan menanam serta merawat tanaman. Pohon dengan segala kebermanfaatannya disebut sebagai paru-paru dunia yang menjadi pahlawan untuk keberlanjutan kehidupan bumi. Namun, ironisnya tidak sedikit orang yang malah melakukan pembalakan liar. Setiap batang pohon memberikan banyak manfaat karena memiliki jutaan daun hijau serta memiliki proses fotosintesis yang menguntungkan. Manfaat pohon sangatlah banyak. Di antaranya adalah menyerap CO2 berlebih serta menghasilkan O2, menyerap polusi udara, melindungi dari erosi, meresapkan air di dalam tanah hingga menciptakan iklim mikro yang ideal bagi kehidupan manusia, flora, dan fauna. Dari video yang telah ditampilkan, dapat kita pahami bahwa etika terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian alam. Perilaku sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan energi, serta merawat tanaman memiliki dampak besar bagi lingkungan. Sebaliknya, jika manusia tidak memiliki kesadaran etika lingkungan, maka kerusakan alam akan semakin parah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Implikasi dalam profesi kependidikan. Guru yang profesional tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik, tetapi juga dari etika dan integritas. Guru yang beretika akan menjadi teladan, mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif. Integrasi nilai Bugis Makassar seperti Siri Napace, Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge akan memperkuat peran guru sebagai pembentuk karakter. Berdasarkan materi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa etika memiliki hubungan yang erat dengan diri sendiri, sesama manusia, Tuhan, dan lingkungan. Keempat aspek ini saling melengkapi dalam membentuk kepribadian manusia yang utuh. Selain itu, integrasi filosofi Bugis Makassar seperti Siri yang berarti harga diri, Pace yang mencerminkan empati, serta prinsip Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge semakin memperkuat nilai-nilai etika dalam kehidupan. Sebagai calon pendidik, sudah seharusnya kita tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kearifan lokal sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam membentuk generasi yang berkarakter, bermoral, dan berbudaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.